Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi seperti biasa dengan saya Maurits bersama Amarket pada edukasi kita pada kali ini. Rekan trader, seperti biasa kita selalu memberikan edukasi buat rekan trader supaya kita terus belajar dan terus belajar. Karena untuk mencapai suatu kesuksesan tidak ada kata lain, kita harus belajar. Kunci kesuksesan kita adalah bagaimana kita memahami apa itu hakikat dan apa itu ilmu trading. Oleh karena itu, mari kita belajar. Nah, untuk edisi kali ini, seperti biasa, kita akan membahas indikator-indikator yang berada di platform trading kita. Salah satu indikator yang akan menjadi bahan pertimbangan kita adalah indikator moving average. Oleh karena itu, tema yang saya angkat kali ini adalah settingan terbaik moving average. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena kita tahu bahwa moving average ini adalah ibarat kata adalah indikator 1000 umat. Indikator ini sebenarnya sangat mudah untuk digunakan dan saya pikir dengan menggunakan logika akal sehat aja kita bisa memahami secara seksama apa indikator ini. Dan hampir sebagian besar indikator-indikator yang berada di platform trading cikal bakalnya dari indikator moving average. Karena indikator ini pada prinsipnya dia bisa mengukur tren yang terjadi baik itu uptrend maupun downtrend, bullish maupun bearish, maupun bisa sebagai titik support dan resisten dari keadaan yang sedang terjadi. Oleh karena itu rekan trader, bagaimanakah cara atau bagaimanakah settingan dari indikator ini? Mari kita bahas bersama-sama. Akan tetapi, sebelum kita masuk ke settingan tersebut, mari kita lihat dulu apa sebenarnya indikator moving average ini. Ya, ini paling penting untuk kita bahas secara bersama-sama. Nah, oleh karena itu, mari kita coba lihat dulu secara singkat aja ya. Saya sempat menulisnya ini di blog punyanya Amarket. Dan Bapak Ibu bisa lihat nanti di deskripsi ada blognya Amarket di sana. Saya membahas tentang indikator moving average. Ini ada indikator moving average. Kalau kita lihat secara garis besar Bapak Ibu, indikator moving average ini pada prinsipnya merupakan indikator teknikal yang sering digunakan dalam mengidentifikasi arah tren ya. Bapak Ibu bisa baca aja langsung di sini ya. Jadi penggunaan moving average ini salah satunya untuk memperhalus fluktuasi harga serta membantu untuk membedakan noise. Nah, ini yang biasanya terjadi pada saat reversal ya. Jadi antara tren naik berubah jadi tren turun atau tren turun menjadi tren naik. Fungsi dari indikator ini dia bisa membedakan hal tersebut sehingga membantu kita untuk mengambil posisi yang baik dan benar. Nah, kalau kita lihat rekan trader semuanya, jenis-jenis moving average ini pada prinsipnya ada simple moving average, exponential moving average, dan linear weighted moving average. Nah, secara garis besar Bapak Ibu bisa lihat moving average yang namanya juga simple ya. Jadi kalau untuk simple moving average atau SMA adalah indikator moving average yang paling sederhana. Formulanya Bapak Ibu bisa lihat seperti di tulisan ini ya. Bapak Ibu bisa lihat langsung. Ya, ini jumlahnya ya, close-nya, penutupan periodenya dan jumlah perhitungannya. Nah, oleh karena itu, misalnya moving average 5 ini adalah jumlah harga penutupan selama 5 hari dibagi 5. Nah, ini secara teknikalnya seperti kayak gini Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Begitu juga adalah exponential moving average. Exponential moving average adalah jenis moving average yang menempatkan bobot lebih besar dan signifikasi pada titik data terbaru. Rata-rata eksponensial ini juga disebut sebagai rata-rata bergerak yang tertimbang secara eksponensial, jadi TMA ya. Wah, ini rumusnya Bapak Ibu bisa lihat seperti ini ya. Bapak Ibu bisa langsung melihat rumusnya dengan jelas ya, secara teknikalnya ya. Dan terakhir ada weighted moving average. Jadi selain ada SMA simple, ada eksponensial, ada juga WMA ya. Perhitungan WMA ini diambil berdasarkan pembagian dari keseluruhan periode. Ini rumusnya seperti ini. Nah, yang menjadi pertanyaan,
manakah yang lebih baik? Ya, selalu orang akan membandingkan antara indikator SMA dengan EMA. Ya, ini seperti biasanya seperti kayak gini ya, gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa baca langsung di literatur yang telah saya tulis ya. Ini secara garis besar. Kalau kita lihat Bapak Ibu, untuk melihat perbandingan antara SMA dengan EMA, kita harus catat bahwa perbandingannya disajikan ini bukan untuk mencari indikator mana yang lebih bagus. Tidak, prinsipnya sama aja. Tapi ada situasi di mana kita bisa lihat bahwa situasi SMA atau Simple Moving Average efektif digunakan ya apabila kita lihat SMA bergerak agak sedikit lambat atau lagging mengikuti perubahan harga terkini. Karena hal tersebut, indikator SMA lebih efektif digunakan sebagai batas support dan resisten. Biasanya kalau SMA ini buat trading yang jangka panjang sih lebih bagus karena trading dengan tren yang lebih besar ya. Nah, ini sangat bagus karena dia di sini ditulis bahwa dia ini kan dia sifatnya lagging, dia sangat efektif sebagai batas antara support dan resisten atau penanda terhadap pemantulan harga. Nah, kalau rekan trader lihat di seperti kayak gini ya. Nah, ini saya besarin dulu. Nah ini dia. Saya kasih contoh di sini misalnya yang EMA 5, EMA 8 dan periode 21 ini ya. Kita bisa lihat di sini ini contohnya seperti kayak gini. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari contoh di sini, sinyal trading indikator EMA ini lebih cepat terpicu daripada SMA ya, karena pada prinsipnya dia shiftnya eksponensial sih. Kalau eksponensial ini artinya kan dia lebih cepat ya. Nah, dan kalau kita lihat EMA lebih efektif itu, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, kalau tadi SMA lebih efektif di saat batas support dan resisten, sedangkan EMA ini dia lebih efektif karena ya kalau kita lihat EMA ini dia tampak luas dan mengikuti pergerakan harga ya jika dibandingkan dengan SMA. Oleh karena itu indikator EMA ini lebih efektif sebagai sinyal trading terutama untuk trading jangka pendek. Biasanya kalau kita trading jangka pendek ya, atau kalau kita mau scalping contohnya seperti kayak gitu dengan menggunakan moving average, yang paling bagus ya kita menggunakan moving average EMA sebenarnya karena tingkatnya itu lebih orang bilang dia lebih adaptif ya, jika dibandingkan dengan SMA. Untuk lebih contohnya ini nanti kita akan masuk aja di platform ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi bagaimana cara penggunaan ini di platform MetaTrader? Mari kita saksikan bersama-sama. Kita coba langsung masuk aja di MetaTrader. Oke, trader semuanya, ini kita sudah coba masuk di MetaTrader. Dan bagaimanakah cara settingannya indikator moving average ini? Caranya sangat simpel, adalah rekan trader bisa langsung klik insert indikator dan rekan trader bisa lihat di trend. Di sini ada moving average. Nah, ini rekan trader bisa lihat di sini ada ininya ya, periodenya. Di sini moving average metodenya ada simple, ada eksponensial, ya ada linear weighted ya, seperti ini ya. Sebenarnya ada smoothed juga, tapi kita biasanya lebih menggunakan simple atau eksponensial atau WMA juga kadang-kadang jarang digunakan ya. Lebih banyak simple maupun eksponensialnya. Ini adalah periodenya dan lain-lain ya. Dan ini ada bentuk gambar-gambarnya. Nah, dari tadi kan saya udah bilang EMA lebih adaptif jika dibandingkan dengan SMA. Mari kita coba lihat. Coba kita gunakan salah satu contoh, kita misalnya menggunakan simple moving average 50 ya. Ini kita kasih contoh yang warna merah, dan satu lagi simple moving average yang berwarna tadi simple moving average. Kalau yang satu ini kita coba menggunakan exponential moving average. Nah, tapi tetap periodenya sama supaya kita bisa lihat bagaimana adaptifnya eksponensial dari simple. Nah, ya ini sorry, saya ganti warna aja dulu. Ini eksponensial saya kasih warna biru aja. Oke, nah ini dia. Nah, dari sini kalau rekan trader lihat ya, kita ambil contoh seperti kayak gini. Nah, ini adalah tren naik. Dari tren naik ini rekan trader bisa lihat bahwa
kecenderungan yang lebih dekat ke candle ya, itu adalah exponential moving average. Ya, dan dia lebih duluan memberikan sinyal bahwa tren ini akan berubah menjadi naik bullish atau tren ini akan menjadi bearish ya. Karena dari awal kan saya sudah bilang bahwa di literatur teori bilang bahwa SMA ini dia sifatnya lagging, sehingga dia agak sedikit terlambat jika dibandingkan dengan exponential moving average. Dari sini kita udah bisa lihat bahwa di saat tren naik, posisi eksponensial lebih mendekat ke candle daripada posisi simple. Ini harap diperhatikan. Ini contohnya juga di tren turun, bagaimana tren turun ini sudah didului oleh eksponensial daripada simple. Dan eksponensial posisinya lebih dekat ke candle daripada si simple moving average. Nah, ini makanya selalu dibilang bahwa untuk trading EMA lebih bagus digunakan untuk melihat trading jangka pendek jika dibandingkan dengan SMA. Untuk kali ini rekan trader, kita akan mencoba untuk menggunakan moving average, tapi moving average ini kita coba men-settingnya. Pada prinsipnya berapapun periodenya, prinsipnya adalah semakin kecil periode, semakin dia mendekati candle. Semakin besar periode, semakin dia menjauhi dari candle. Oleh karena itu, untuk edisi kali ini, saya akan mencoba menggunakan exponential moving average. Ya, saya hapus dulu. Sabar, saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu, rekan trader. Hapus dulu. Kita menggunakan exponential moving average, tapi kita menggunakan periode 20, periode 50, dan periode 200. Nah, kita coba masukkan exponential moving average. Yang satunya warna merah, saya menggunakannya untuk periode 20. Ya, 20. Nah, saya kasih agak ini aja supaya ada pembeda. Yang satunya warna eksponensialnya warna 50, saya kasih warnanya biru. Nah, sorry bukan biru, hijau lah, hijau. Ini oke, ini deh. Hijau. Dan satunya lagi eksponensial 200 sebagai tren yang agak sedikit besar. Saya kasih warna dan ketebalan yang sedikit lebih tebal supaya lebih gampang kita melihatnya. Kasih warna biru. Sorry. Average eksponensial 200. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimanakah penggunaan dari indikator ini. Saya akan menjelaskan buat Bapak Ibu semuanya. Oke, ini adalah settingan yang telah saya buat, di mana yang berwarna merah adalah eksponensial 20, hijau adalah eksponensial 50, dan biru adalah eksponensial 200. Nah, bagaimanakah caranya atau settingannya? Sebenarnya prinsipnya sama Bapak Ibu semuanya. Kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini sudah secara garis besar kita lihat bahwa yang periode lebih kecil akan selalu mendekat ke candle, ya. Selanjutnya periodenya menengah, dan semakin jauh, semakin besar periodenya, artinya dia semakin menjauh dari candle, ya. Nah, untuk bisa mengetahui tren itu adalah bearish dan bullish, pada prinsipnya tidak terlalu sulit Bapak Ibu semuanya. Apabila moving average ini dia berada di atas candle seperti posisi seperti ini, artinya dia menunjukkan tren itu
adalah downtrend. Kita akan lihat untuk periode 20 dan 50 ya, periode yang kecil ya, periode yang kecil. Kita jangan melihat yang periode besar yang 200 dulu, kita lihat yang periode kecil dulu. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau rekan trader lihat posisinya ini antara 20 dan 50 dia berada di bawah, dia berada di atas candle, artinya candle ini dia berada di bawah dua indikator ini ya, baik itu yang periode 20 dan 50. Ini artinya tren yang saat ini sedang bergerak adalah kebanyakan adalah downtrend atau bearish. Nah, dari sini ya, dari sini kita bisa lihat kemungkinannya adalah tren ini adalah tren bearish ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Secara garis besar tren yang terjadi ini lebih banyak ke tren bearish. Begitupun juga sebaliknya. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat yang 50 ini, 20 ini, yang 20 dia lebih mendekat ke candle. Begitupun juga yang 50 dia agak sedikit dari candle. Ini menandakan bahwa tren ini, settingan ini lebih bagus dan akan menunjukkan bahwa situasi yang terjadi lebih banyak ke bullish ya. Jadi pada prinsipnya apabila candle di bawah dua indikator tersebut dan indikator yang lebih kecil periodenya lebih mendekat ke candle, artinya tren itu lebih banyak ke bearish. Begitupun juga sebaliknya ya. Apabila dia dari posisi bawah ke atas ya, periodenya yang lebih kecil selalu mendekat ke candle, semakin periode yang besar semakin menjauh dari candle, artinya peluangnya itu lebih banyak ke bullish ya. Nah, bagaimanakah untuk mengambil posisinya? Untuk mengambil posisi yang sering digunakan selama ini adalah kita menggunakan di saat dia terjadinya crossing ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini dalam posisi seperti ini kan dia terjadi crossing ya. Nah, ini menandakan secara garis besar tren yang terjadi ini adalah tren bullish ya, seperti kayak gini ya. Kemungkinan besar kita akan mengambil posisi adalah lebih banyak ke bullish. Nah, ini seperti ini bullish. Begini pun juga ini ada titik perpotongannya juga di sini adalah bullish. Nah ini dia ya. Akan tetapi kalau kita lihat secara garis besar, tren yang terjadi ini secara garis besar, tren pendek yang terjadi ini adalah trennya bullish. Jadi posisi yang kita ambil posisi yang bisa kita ambil adalah lebih banyak ke bullish atau buy ya. Tapi secara garis besar tren yang sedang terjadi ini adalah lebih banyak tren turun atau bearish. Dan ini bisa lihat seperti ini rekan trader. Nah, rekan trader lihat secara garis besar di moving average 200 ini dia kan lebih turun. Nah, kalau seumpamanya dalam posisi seperti kayak gini ya, nah ini kita lihat dia ini di bawah moving average 200, artinya baik itu moving average 20 maupun moving average 50 dia berada di bawah 200, artinya peluang besar adalah tren bearish ya, dan itu adalah luar biasa, tren bearish akan terjadi ya. Jadi lebih banyak ke sell. Nah, begitupun juga sebaliknya. Nah, seperti posisi seperti kayak gini ya. Nah, ini kan naik ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Nah, ini adalah situasi di mana lebih banyak bearish dan lebih banyak bullish. Nah, tapi harap diperhatikan juga ada momen di mana secara garis besar ini adalah tren pendek dan ini adalah tren pendek, tapi dia berada di lingkungan di mana ya, kita bisa lihat di sini. Dia berada di posisi di mana tren ini masih dalam posisi sideways seperti kayak gini. Nah, ini dia ya. Semua tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Di posisi seperti kayak gini secara garis besar tren pendek itu dia lebih banyak ke bullish ya. Ini bullish, tapi secara garis besar tren besar itu dia sedang terjadi perubahan tren. Yang tadinya tren turun sekarang dia siap berubah menjadi tren naik. Nah, di sini juga ya. Di sini juga kalau saya lihat juga ini sebenarnya kalau secara garis besar ini adalah posisinya dalam posisi sideways, posisi netral. Tapi peralihan tren itu sudah mulai terbentuk di saat semuanya ini berada di tren panjang dan semuanya ini berada di bawah ya dari
moving average 200. Dari sini kita bisa lihat di saat tren panjang uptrend 20 lebih dekat ke candle, setelah itu 50 dan terakhir adalah 200. Dari sini kita bisa lihat bahwa trennya secara garis besar, tren besar itu adalah tren bullish. Nah, ini dia ya. Dari sini sudah ketahuan trennya itu tren bullish. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau dalam posisi seperti kayak gini, tren pendek seperti kayak gini, untuk bisa mengetahui bagaimana lebih panjang, ya Bapak Ibu bisa lihat di moving average yang periodenya lebih besar. Apakah dia itu berada di bawah candle atau di atas candle? Dalam contoh ini dia berada di bawah candle ya, artinya trennya pasti akan naik, bullish ya. Nah, dari sini kita bisa lihat dan kita bisa menyaksikan bahwa dengan menggabungkan antara moving average yang berperiode 20, 50, dan 200, kita bisa melihat tren yang sedang terjadi dan yang akan terjadi ke depan. Nah, seperti contoh, seperti kayak gini. Nah, kalau saya lihat di posisi seperti kayak gini, nah ini adalah tren memang dia akan naik. Tapi hati-hati, di sini dia sudah mulai masuk di situasi di mana bisa saja terjadi sideways di sini ya. Walaupun secara garis besar di sini adalah nilai perubahan tren di mana yang tadinya tren ini sempat bereaksi ini ya, dia sempat bullish, kemudian dia bearish lagi. Nah, ini perubahan tren ya. Dan di sini hati-hati bahwa kalau memang nanti terjadi perubahan tren dan posisi 200 ini lebih di atas, setelah itu diikuti oleh 50 dan yang paling dekat candle di sini adalah 20, artinya kemungkinan besar tren ini akan berubah. Yang tadinya bullish uptrend, dia akan menjadi bearish downtrend, turun ke bawah. Oleh karena itu, untuk melihat settingan dari moving average, kita bisa membandingkan antara settingan yang lebih pendek, sedang, dan lebih besar. Dan kita melihat semakin mendekat ke candle, artinya tren itu dia akan menjadi tren naik, mempunyai kekuatan yang lebih besar. Trennya adalah uptrend maupun downtrend. Dan yang paling penting adalah kita melihat bahwa secara garis besar moving average yang paling periode yang paling besar bisa menjadi landasan untuk kita melihat arah secara global tren yang sedang terjadi ke depan. Oke, Bapak Ibu semuanya, demikianlah materi kita tentang bagaimana settingan dari moving average. Pada prinsipnya tidak terlalu sulit Bapak Ibu semuanya, lebih banyak ke logika. Di sini kita bisa lihat bahwa indikator ini hanya sebagai tools untuk memberikan arahan ke depan kepada kita. Tapi kembali lagi, dalam dunia trading adalah seni untuk menunggu candle. Pastikan bahwa candle itu sudah bergerak sesuai dengan indikatornya, atau sesuai dengan platform, atau sesuai dengan orang bilang hukum dari indikator tersebut, aturan dari indikator tersebut. Dan di saat itu dia akan tepat bergerak sesuai dengan apa yang telah kita prediksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah edisi edukasi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Salam Profit Indonesia.